Bismillahirrahmanirrahim. Salat Id itu sunnahnya dilakukan di lapangan, bukan di masjid. Kecuali kalau ada uzur. Kalau tidak ada uzur yang menghalangi kita untuk salat Id di lapangan, maka yang disyariatkan adalah salat di lapangan. Padahal jemaah sekalian, kita tahu bersama, salat di Masjid Nabi SAW lebih afdal daripada 1000 salat di masjid lain. Tapi faktanya Nabi SAW tetap salat Id di lapangan. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju musalla atau lapangan tempat sholat. Jadi makna musalla dalam hadis ini bukan musalla seperti yang kita ketahui, yaitu masjid kecil di negeri kita, tidak. Tapi maknanya adalah lapangan tempat sholat. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, hadha dalilun liman qala bistihbabil khuruj li salatil id ilal musalla wa annahu afdal min fi'liha fil masjid. Dalam hadis ini terdapat dalil bagi ulama yang berpendapat dianjurkannya keluar untuk salat Id ke tanah lapang, dan bahwasanya itu lebih afdal daripada dilakukan di masjid. Wa ala hadza amalun nas fi mu'dhamil amsar. Dan inilah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin di berbagai negeri. Wa amma ahlu Makkah fala yusallunaha ila fil masjid min az-zamanil awal. Kecuali untuk penduduk Makkah. Khusus penduduk Makkah, maka mereka melakukan salat di masjid sejak pertama. Baik, jadi ini yang disunnahkan. Namun jemaah sekalian, permasalahannya kita di hari-hari ini ada aturan dari pemerintah dan juga saran para ahli kesehatan, dan bahkan difatwakan oleh banyak ulama, kita tidak boleh sholat Id di masjid, tidak pula sholat di lapangan, karena musibah yang kita hadapi saat ini, yaitu menyebarnya wabah virus COVID-19 atau virus corona. Maka ini wajib ditaati. Apabila pemerintah menetapkan kaum muslimin harus sholat di rumah, tidak boleh berkumpul-kumpul, tidak di lapangan, tidak pula di masjid, wajib bagi kaum muslimin untuk menaati. Karena ini perintah sesuai dengan syariat, agar kaum muslimin tidak memudaratkan diri sendiri, tidak pula memudaratkan orang lain. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu membunuh dirimu sendiri. La darara wala dirar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menimpakan bahaya, tidak boleh pula membalas saling menimpakan bahaya. Jadi aturan pemerintah dan saran ahli kesehatan ini sesuai dengan ketentuan syariat. Maka kita harus ikut apa saran pemerintah. Kalau terjadi perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang diikuti adalah pemerintah pusat. Karena pada hakikatnya pemerintah daerah itu hanyalah wakil dari pemerintah pusat. Dan apabila ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, maka ada kaidah penting, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu mengangkat khilaf, menghilangkan perbedaan pendapat. Artinya apa yang ditetapkan pemerintah, itu yang harus kita ikuti. Terlebih lagi ini terkait dengan jiwa kaum muslimin. Jangan sampai nanti muncul klaster baru, klaster sholat Id. Ini akan membuat citra agama Islam juga menjadi buruk, gara-gara sebagian pemeluknya tidak mau taat kepada aturan. Iya. Saya tambahin pertanyaan nih, Ustaz, kalau kita sholat di komplek, kan ini kompleks ceritanya, beberapa rumah Ustaz ya, dan ini memang klaster, artinya rumah ini memang benar-benar tertutup, hanya satu pintu untuk keluar masuknya. Kalau di kita ngerti nih semua, ini sehat semua nih di dalam komplek. Kalau kemudian secara mandiri dia mengadakan sholat Id di komplek itu, warganya, khusus warga internal gimana Ustaz? Baik, yang pertama, ini harus ada izin dari pemerintah. Harus ada izin dari pemerintah. Kalau kita sudah ketahui peraturan pemerintah pusat tidak mengizinkan, maka tidak boleh kita adakan. Yang kedua,
dalam syariat juga ada namanya saddud dzari'ah. Menutup pintu keburukan sebelum keburukan itu terjadi. Memang kelihatannya zona hijau misalkan. Tapi justru ketika kita berkumpul bisa jadi gara-gara itu jadi zona merah. Karena para ahli kesehatan telah mengingatkan kita tidak tahu dalam kasus COVID-19 ini ada namanya OTG, orang tanpa gejala. Itu dia masalahnya. Iya. Dan juga bisa saja kita luput, tidak bisa menyeleksi orang per orang yang ikut sholat. Dan untuk menyeleksi itu ada namanya tes yang mereka sebut swab. Dan itu biayanya mahal. Konon kabarnya sampai lebih dari 1 juta. Itu baru bisa dipastikan orang itu tidak ada virus COVID sama sekali. Jadi kalau cuma sekedar dilihat suhu badannya dan lain-lain itu masih kurang meyakinkan. Oleh karena itu lebih baik kita terapkan kaidah syariat saddud dzari'ah. Menutup jalan, menutup pintu yang bisa menjerumuskan kita kepada keburukan. Ya, janganlah kita membuka pintu-pintu keburukan ini. Terutama ini juga kita ingatkan kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Hati-hati. Apa yang Anda sampaikan bisa membuka pintu-pintu keburukan. Di hari-hari seperti ini, ketika Anda menganjurkan orang-orang untuk berkumpul melakukan sholat secara berjamaah. Di samping juga menyelisihi pemerintah. Ya, tidak sepatutnya kaum muslimin menyelisihi pemerintah dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Wallahu alam. Dan jemaah sekalian, mayoritas ulama berpendapat disyariatkan untuk sholat di rumah. Bagi yang memiliki udzur tidak bisa sholat di lapangan atau di masjid bersama kaum muslimin. Dan ini pendapat juga dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sampai beliau menyebutkan dalam sahih beliau sebuah bab. Babun, idza fatahul id yusalli rak'atain, wa kadzalika an-nisa wa man kana fil buyut wal qura. Bab, apabila seseorang luput sholat id, hendaklah dia sholat 2 rakaat. Demikian pula para wanita dan orang-orang yang ada di rumah, begitu pula di kampung-kampung. Karena dulu di kampung-kampung itu mereka tidak sholat id, kecuali harus ke kota. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Bukhari rahimahullah, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza iduna ahlal Islam. Ini adalah hari raya kita orang-orang Islam. Artinya ini hari raya seluruh kaum muslimin. Tidak khusus orang yang bisa sholat di masjid atau sholat di lapangan. Juga berlaku bagi kaum muslimin yang ada di rumah. Wa amara Anas bin Malikin maulahum Ibn Abi Utbah bizawiyah fajama'a ahlahu wa banihi wa shalla ka salati ahli Mesir wa takbirihim. Kemudian beliau menyebutkan sebuah athar Anas bin Malik radhiyallahu anhu memerintahkan budak mereka yaitu Ibnu Abi Utbah untuk menjadi imam di zawiyah, satu tempat yang di situ ada semacam vilanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika beliau berkunjung ke sana, beliau tidak bisa ikut sholat, maka beliau kumpulkan keluarganya dan anak-anaknya. Kemudian Ibnu Abi Utbah ini menjadi imam dan sholat untuk mereka, dan mereka semua sholat bersama seperti sholat orang-orang yang ada di kota, dan bertakbir seperti takbir mereka. Maksudnya tetap dilakukan cara sholatnya seperti sholat kaum muslimin pada umumnya, yaitu di rakaat pertama bertakbir 7 kali, di rakaat yang kedua bertakbir 5 kali. Ya. Dan juga berkata Ikrimah, Al-Bukhari masih melanjutkan, Ikrimah berkata, Ahlus sawad yajtami'una fil id yusalluna rak'atain kama yasna'ul imam. Orang-orang yang berada di kampung-kampung, di kompleks-kompleks perkebunan, hendaklah mereka juga berkumpul di hari Id. Kemudian mereka sholat 2 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin yang ada di kota. Wa qala Atha juga berkata, idza fatahul Id shalla rak'atain. Apabila seseorang luput sholat Id, hendaklah dia melakukan sholat 2 rakaat. Jadi ini semuanya adalah
athar-athar dari para sahabat dan tabi'in yang menunjukkan disyariatkannya kita sholat id di rumah. Dan caranya mudah. Cara sholat id di rumah dan di lapangan sebenarnya sama, tidak ada bedanya. Caranya mudah, yaitu sama seperti sholat Idul Fitri. Bedanya dua saja. Yang pertama, sholat Idul Fitri ada takbir 7 kali di rakaat yang pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, sholat id khutbahnya setelah sholat. Sedangkan sholat Jumat khutbahnya sebelum sholat. Hanya saja ketika kita sholat di rumah, mayoritas ulama berpendapat tidak dilakukan khutbah. Tidak dilakukan khutbah karena di sholat kaum muslimin secara umum sudah ada khutbah, sehingga di rumah kita tidak lagi khutbah. Jadi cukup sholat saja. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat tetap ada khutbah. Ya, namun hukum khutbah di sini tidak sampai wajib juga, hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau kita sholat tanpa khutbah tidak mengapa insyaallah ta'ala. Maka tidak ada beda sholat id dengan sholat Jumat, kecuali pada takbir saja. Ada takbir 7 kali di rakaat yang pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua. Kapan mulai bertakbir ini? Di rakaat yang pertama setelah membaca doa istiftah. Jadi takbiratul ihram dulu, kemudian baca doa istiftah, kemudian bertakbir 7 kali. Di rakaat yang kedua setelah takbir intiqal, takbir perpindahan dari sujud menuju berdiri, kemudian ditambah 5 kali takbir. Jadi kalau dihitung semuanya menjadi 6 di rakaat yang kedua, ditambah takbir intiqal. Sedangkan di rakaat yang pertama dihitung semuanya jadi 8, ditambah dengan istiftah. Apakah ada bacaan di antara takbir-takbir tersebut? Tidak ada ketentuan khusus dari Rasulullah SAW, hanya saja diriwayatkan dari para sahabat dianjurkan bertakbir dan memuji Allah serta bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Ya, misalkan seorang mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma salli ala Muhammad, maka itu boleh, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, wallahu ta'ala a'lam. Juga disunahkan mengangkat tangan berdasarkan keumuman dalil hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yarfa'uha fi kulli takbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan beliau dalam setiap takbir. Takbir itu hukumnya sunnah, dan mengangkat tangan juga hukumnya sunnah. Dua-duanya sunnah menurut pendapat mayoritas ulama. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Andai seseorang tidak mengamalkan pun, sholatnya tetap sah. Iya, wallahu a'lam.